Semoga kalian selalu sehat, selalu rajin belajar, selalu bersemangat dan selalu bahagia, karena bahagia adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa MTS Negeri 4 yang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan tulis komentar nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video ini. Anak-anak juga bisa like dan subscribe ya. Di video ini kita masih membahas seputar teks berita, yaitu pada bagian kaidah kebahasaan teks berita. Saya harap setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak bisa mengerti kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks berita, kemudian jenis-jenis kebahasaan yang dapat ditemukan di dalam teks berita. Sebelum kita membahas satu persatu kaidah kebahasaan teks berita, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan, kaidah itu aturan, kebahasaan itu berarti bentuk bahasa gitu ya, bentuk kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan yang digunakan di dalam suatu teks, bisa teks apa saja. Jadi setiap antara satu teks dengan teks yang lain, kaidah kebahasaan yang digunakan akan berbeda. Mari kita bahas satu persatu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah verba transitif. Verba artinya kata kerja. Transitif dapat diartikan membutuhkan objek. Jadi verba transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Ciri-ciri dari verba transitif adalah kata kerjanya didahului oleh imbuhan me. Misalnya memakan, memukul, kemudian melaporkan, kemudian menulis, membaca, dan sejenisnya. Kalimat yang mengandung verba transitif adalah kalimat aktif. Kalimat aktif dapat diubah menjadi bentuk pasif. Saya contohkan dalam satu kalimat. Misalnya, dia menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Sekali lagi, dia menyaksikan peristiwa secara langsung. Nah, kalimat ini adalah kalimat aktif. Kalimat aktif mengandung verba transitif, yaitu menyaksikan. Nah, jika diubah menjadi bentuk pasif, maka bentuknya seperti ini. Objeknya diubah menjadi subjek ya, sementara subjek diubah menjadi objek. Bentuk pasifnya seperti ini. Peristiwa itu disaksikan oleh dia secara langsung. Silakan dipahami. Bentuk pasif dari dia menyaksikan peristiwa itu secara langsung adalah peristiwa itu disaksikan oleh dia secara langsung, atau peristiwa itu disaksikan olehnya secara langsung. Nah, di situ diubah dari peristiwa itu ada di belakang, diubah ke depan sebagai subjeknya. Sementara dia yang dahulunya sebagai subjek diubah menjadi objeknya. Itulah bentuk pasif dari kalimat aktif. Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks berita yang kedua, yaitu verba pewarta. Verba berarti kata kerja, dan pewarta menunjukkan pada sebuah percakapan atau mengantarkan pada sebuah percakapan, pembicaraan. Jadi setelah verba pewarta pasti ada perkataan seseorang atau pendapat seseorang. Contoh dari verba pewarta adalah mengatakan, menuturkan, menyampaikan, dan sejenisnya. Nah, pasti setelah verba pewarta ada perkataan gitu ya, ada pembicaraan.
menyampaikan bahwa dia melihat peristiwa itu secara langsung. Begitu ya, silakan dipahami. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adverbia. Adverbia artinya keterangan. Keterangan di sini berhubungan dengan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan cara. Karena di dalam teks berita itu berisi tentang kejadian, dan kejadian itu pasti ada waktunya, kemudian ada tempatnya, dan ada caranya. Saya contohkan dalam suatu kalimat. Pagi tadi terjadi kecelakaan di jalan MH Tamrin. Sebuah pick-up menabrak pohon pembatas jalan. Nah, di situ pun sudah ada keterangan pagi-pagi. Contoh lain, mobil yang kecelakaan itu telah dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Nah, dengan menggunakan alat berat itu juga termasuk keterangan. Untuk lebih lengkapnya silakan cari contoh-contohnya di internet, ada banyak sekali, silakan dipahami. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung, kata yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Temporal berarti berhubungan dengan waktu. Nah, contoh konjungsi temporal ini misalnya selanjutnya, sebelumnya, ketika, sejak, lalu, dan sebagainya. Saya contohkan dalam suatu kalimat. Kecelakaan itu terjadi ketika hujan turun sangat deras. Nah, di situ ada kata penghubung ketika yang menghubungkan antara kata dengan kata, lebih tepatnya antara klausa dengan klausa. Silakan dipahami, intinya kata penghubung menghubungkan antara dua unsur kebahasaan ya, bisa kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Kaidah kebahasaan teks berita berikutnya yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Jadi yang keenam itu, yang kelima itu kalimat langsung, dan yang keenam adalah kalimat tak langsung. Nah, kalimat langsung dan kalimat tak langsung ini berhubungan dengan pernyataan seseorang. Jika kalimat langsung berarti pernyataan itu ditulis sesuai dengan perkataan orangnya, jadi persis gitu ya, tidak membuang satu kata pun. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda kutip atau petik dua. Contohnya seperti ini. Nah, jika ada kalimat yang memiliki tanda kutip dua, itu berarti kalimat langsung ya. Sementara kalimat tidak langsung dipilihkan dengan adanya kata bahwa atau biasanya didahului dengan verbal warta. Intinya adalah kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip, sementara kalimat tidak langsung didahului dengan kata bahwa. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini berarti berhubungan atau sesuai dengan syarat membuat sebuah berita. Bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku. Baku itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia yang benar ya. Kemudian yang kedua itu harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga itu netral, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Yang keempat adalah menarik ya. Jadi harus menarik, bahasa yang digunakan di dalam teks berita harus menarik agar pembaca semakin menyukai berita tersebut, ingin terus membaca beritanya. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan di dalam teks berita harus komunikatif. Arti komunikatif berarti menggunakan
yang mudah dipahami, yaitu bahasa populer yang digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari 7 kaidah kebahasaan teks cerita. Silakan dipahami. Jika masih ada pertanyaan atau tidak paham dengan penjelasan saya, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan via WA di nomor yang kalian miliki. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk tugas pada hari ini, silahkan anak-anak lihat di deskripsi video ya. Mari kita berdoa bersama.